bersama-sama memulai pelajaran kita. Terlebih dahulu kita akan menyanyi. Setelah itu kita akan lanjutkan di dalam doa. Yuk, kita berdiri. Mau berdiri. Nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Masih berdiri? Yuk, berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini anak-anakmu kelas 1 akan mengikuti pelajaran agama. Tuhan berkati dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Sekarang guru cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada Samuel, ada siapa? Andrea, Pinta, Alin, Jesslyn, Kenco. Semua hadir ya. Puji Tuhan, semuanya semangat. Nah, kita akan bersama-sama masuk di dalam pembelajaran berikutnya. Ya, tanganku untuk menolong pembelajaran kita dengan tujuan yaitu peserta didik dapat menyebutkan gunanya tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik bersama teman di kelompok nanti bisa mengelompokkan gambar yang menggunakan tangan dengan baik dan yang tidak menggunakan tangan dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik juga bisa mempraktekkan perbuatan baik dan menggunakan tangan di depan kelas. Yang berikutnya, peserta didik dapat memahami manfaat tangan dan nanti akan menggunakan gambar. Nah, dalam pelajaran kita hari ini juga ada penilaian, baik secara lisan, tertulis, bermain peran, kelompok atau mewarnai gambar. Ya, jadi anak-anak harus mengerjakan mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, anak-anak kita akan bersama-sama mengerjakan soal. Ya, ini dikerjakan soal pendek-pendek, gampang-gampang dikerjakan ya. Bu Guru beri waktu 5 menit. Ayo kerjakan gambar soalnya, yuk. Kerjakan ya 5 menit. 5 menit selesai, kumpulkan yuk sini semuanya. Iya, pintar. Sudah selesai semua kan? Oke, semuanya. Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Gambar apa, anak-anak? Siapa tahu gunanya tangan? Kenzo apa? Betul, tepuk tangan untuk Kenzo. Ya, apa lagi? Yang mau jawab? Ya, coba Alan apa? Oh, untuk membantu apa? Membantu apa? Membantu menyuci, membantu menyapu. Ya, betul, tepuk tangan untuk Alan. Ya, kita anak-anak kelas 1 sudah pintar-pintar ya, tahu gunanya tangan. Nah, anak-anaknya enggak pelajaran minggu kemarin tentang apa? Telinga? Telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengar pintar, mendengar dengan baik, mendengar telanya dengan baik. Seperti siapa? Samuel. Ya, pintar anak kelas 1, hebat, jempol masih ingat pelajaran minggu kemarin. Tadi kita sudah melihat apa? Gambar apa? Di layar tangan. Tahu manfaatnya? Siapa yang tahu manfaatnya? Yuk. Tulis di depan. Ya, yuk. Ya. Ya. Jesslyn menulis guna tangan untuk menulis. Betul anak-anak? Tepuk tangan untuk Jesslyn ya. Oke. Sama-sama membaca Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Ah, pintar. Tapi untuk yang ini kita akan membaca di slide ya. Guru akan membacakan, anak-anak memperhatikan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam umum melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampaikan firman Tuhan tadi, orang Samaria yang baik hati, kita akan bentuk kelompok, ya, menjadi 2 kelompok, ya. Jadi anak-anak berhitung 1, 2, 1, 2. Nanti yang 1 kelompok 1 berkumpul, yang nomor 2 kelompok 2 berkumpul. Paham? Nah ya, dari Kenzo. 1. Ya. Ya. Ya, bisa. Ya. Yuk, yang 1 kumpul 1 di sini. Ayo, sini. 1, yang 2 di sana. Yuk. Nah, yang 2 di sana. Ayo, tanya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada gambar menggunakan tangan dengan baik dan menggunakan tangan atau tidak menggunakan tangan dengan baik. Kalian akan mengelompokkan mana tangan yang menggunakan tangan dengan baik dan mana yang tidak menggunakan tangan dengan baik. Bisa ya? Ya, ayo kerjakan kok. Guru beri waktu 5 menit ya kerjakan. Yuk, semua kerjakan yuk. Sekarang waktunya presentasi. Ayo, hasil kerja dari kelompok kalian. Kelompok 1 siapa yang mau maju presentasi? Ayo, Kenzo silakan. Ini kelompok menggunakan tangan dengan baik. Anak kecil ini mengambilkan minum dari kakeknya. Ya, kita akan bersama-sama mempraktekkan perbuatan tangan yang baik seperti orang Samaria yang menolong korban perampokan. Siapa yang mau menjadi seperti orang Samaria? Ya, ini. Yang mau menjadi korban perampokan? Bisa, ayo bisa, ayo maju yuk, silahkan praktekkan seperti orang Samaria yang menolong. Kita akan saksikan Jesslyn dan Bisa akan mempraktekkan seperti orang Samaria yang baik hati. Ayo, siapa? Yuk, langsung. Iya, oke. Ini orang Samaria membalut luka-luka seorang korban perampokan. Oke, tepuk tangan untuk Jesslyn dan Bisa. Kita tadi sudah baca firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu disebut baik hati karena dia mau menolong orang yang dirampok. Ini ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, lalu di tengah jalan dia dirampok habis-habisan dan dianiaya oleh perampok. Lalu lewatlah seorang imam, tetapi tidak menolong korban perampokan itu, dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Lalu datang juga seorang Lewi lewat di sana, tetapi juga tidak menolong dan membiarkan orang yang dirampok itu tergeletak di tengah jalan. Lalu datanglah di tempat itu seorang Samaria. Dia tidak mengenal korban perampokan itu, tetapi dia turun dari keledainya
dia berpesan kalau nanti uangnya kurang, dia akan memberikan uang tambahan untuk merawat dan membelanjakan kebutuhan korban perampokan itu. Nah, ada tugas yaitu mewarnai gambar seperti orang Samaria yang menolong korban luka-luka, ya, diwarnai gambarnya, ya. Bu guru beri waktu 5 menit, ya, yuk. 5 menit, ya. Silakan diwarnai yang bagus, nanti dinilai. Ya. Selesai mewarnainya? Yang sudah dikumpulkan, yang belum dilanjutkan minggu depan. Oh sudah, ya. Yang belum minggu depan ya, jangan lupa dikumpulkan minggu depan, oke? Kita akan menyimpulkan dari pelajaran orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, tangan kita gunakan untuk apa? Tangan kita gunakan untuk menolong. Untuk menolong, seperti orang Samaria menolong korban perampokan. Ya, tangan itu ciptaan siapa? Ya, ciptaan Tuhan. Berarti harus digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Oke, sudah mengerti? Oke. Melalui pelajaran orang Samaria yang baik hati, apakah anak-anak sudah menggunakan tangan dengan baik? Sudah. Contohnya apa? Untuk apa? Untuk menolong. Yang lainnya apa lagi tangannya? Untuk menulis. Ya, untuk menolong orang yang membutuhkan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati, ada tesnya, tes formatif. Tetapi tidak dikerjakan di sini. Anak-anak bisa membuka Google Form, ya. Nanti kalau yang belum bisa lancar, bisa minta bantuan mamanya. Mengerti? Oke, sip. Bu guru mau tanya, siapakah sesamamu? Ayo, siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Kenzo? Teman di gereja. Teman di gereja. Kenzo jawab teman di gereja. Oh, teman di sekolah. Ya, semuanya itu betul. Tetapi kalau kita belajar dari orang Samaria yang baik hati, sesama manusia itu semua orang, semua teman, baik yang agamanya Kristen, yang agamanya Islam, yang dari suku Dayak, suku Ambon, dimanapun, semuanya adalah teman, semua adalah sesama, ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Mengerti? Oke, pinter. Kita akan bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semua berdiri. Kita akan menyanyi lagi tanganku. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo. Berdiri, ayo. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena berbagi sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, sekarang kita akan berdoa. Semuanya kita doa, ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati pelajaran agama dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan akan berkati anak-anakmu ini. Ketika mereka pulang, Tuhan pimpin dan Tuhan lindungi sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat.